Yang mulia, nggak usah. Kami merasa justru kalau Eropa tidak mau beli kelapa sawit kita bersyukur. Blessing in disguise. Agak kaget juga beliau. Selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Indonesia, negara tropis dengan kekayaan alam yang melimpah. Salah satu komoditas utama yang mendatangkan keuntungan luar biasa bagi perekonomian negara kita adalah kelapa sawit. Tapi, siapa sebenarnya yang memegang kendali dalam industri ini? Siapa yang bisa disebut sebagai Raja Sawit Indonesia? Dalam video kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang siapa saja pengusaha besar yang berkuasa di sektor sawit, dan bagaimana mereka bisa mencapai posisi yang sangat dominan. Gambaran umum industri sawit di Indonesia. Kelapa sawit adalah komoditas yang sangat penting bagi Indonesia. Negara kita adalah penghasil terbesar kelapa sawit di dunia. Produksi kelapa sawit Indonesia bahkan menyumbang hampir 60% dari total ekspor global. Komoditas ini digunakan dalam berbagai produk, mulai dari minyak goreng, kosmetik, biodiesel, hingga produk makanan dan minuman lainnya. Industri sawit ini melibatkan jutaan pekerja, baik yang bekerja langsung di perkebunan maupun di sektor pengolahannya. Raja Sawit Indonesia. Di balik kesuksesan industri sawit Indonesia, terdapat beberapa nama besar yang mendominasi. Salah satunya adalah Sukanto Tanoto, seorang pengusaha asal Indonesia yang mendirikan grup RGE, Royal Golden Eagle, yang mengelola berbagai perusahaan besar dalam sektor kelapa sawit, pulp, dan kertas. Tanoto dikenal dengan strategi bisnisnya yang agresif dan visinya yang luas dalam mengembangkan industri sawit di Indonesia. Selain itu, ada juga nama Eka Cipta Wijaya, pendiri Sinarmas Group, yang menjadi salah satu pemain terbesar dalam industri sawit di Indonesia. Sinarmas sendiri mengoperasikan beberapa perusahaan besar yang terlibat dalam produksi dan pengolahan kelapa sawit, seperti Golden Agri Resources. Keberhasilan mereka juga tidak terlepas dari ekspansi besar-besaran yang mereka lakukan ke berbagai daerah di Indonesia. Tidak ketinggalan, Salim Group yang dimiliki oleh keluarga Salim juga merupakan salah satu konglomerat yang berperan besar dalam industri sawit di Indonesia. Grup ini mengoperasikan beberapa anak perusahaan yang berfokus pada pengolahan minyak kelapa sawit dan turunannya. Jalur menuju kesuksesan. Namun, perjalanan mereka untuk menjadi Raja Sawit tidak mudah. Kebanyakan dari mereka memulai bisnis dengan modal kecil dan bekerja keras untuk membangun jaringan dan sumber daya. Misalnya, Sukanto Tanoto yang mulai bekerja dengan modal terbatas, membangun bisnis kelapa sawit di Kalimantan pada tahun 1980-an. Melalui strategi integrasi vertikal dan efisiensi operasional, ia berhasil membangun RGE menjadi salah satu grup bisnis terbesar di Indonesia. Begitu juga dengan Eka Cipta Wijaya yang memulai usahanya di bidang perdagangan dan beralih ke perkebunan sawit. Melalui akuisisi tanah yang luas dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam, Sinarmas berkembang pesat, menjadi pemain utama di industri sawit. Dampak sosial dan lingkungan dari industri sawit. Namun, dominasi mereka dalam industri sawit tidak lepas dari kontroversi. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri sawit adalah dampak sosial dan lingkungan. Pembukaan lahan untuk perkebunan sawit seringkali berkontribusi pada deforestasi, kebakaran hutan, dan kerusakan habitat satwa liar. Di beberapa daerah, masyarakat juga mengeluhkan masalah sengketa lahan dan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dari perkebunan. Pemerintah Indonesia dan perusahaan sawit telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan berbagai kebijakan dan program, seperti sertifikasi ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Namun, upaya ini masih memerlukan waktu dan keseriusan untuk bisa memberikan dampak yang signifikan. Persaingan di industri sawit dan masa depan. Industri sawit Indonesia juga diwarnai oleh persaingan ketat antar perusahaan besar. Persaingan ini tidak hanya terjadi di pasar domestik, tetapi juga di pasar global. Negara-negara lain seperti Malaysia juga merupakan pesaing utama Indonesia dalam ekspor sawit. Persaingan ini mendorong inovasi dan efisiensi dalam produksi, serta memperbesar peluang untuk penetrasi pasar baru, baik di Asia maupun Eropa. Lalu, bagaimana masa depan industri sawit Indonesia? Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran terhadap isu keberlanjutan, banyak perusahaan sawit Indonesia yang mulai beradaptasi dengan standar lingkungan yang lebih ketat dan berfokus pada produksi yang lebih ramah lingkungan.
Kedepannya, dengan semakin berkembangnya teknologi dan kesadaran konsumen, industri ini berpotensi terus tumbuh, tetapi dengan memperhatikan keseimbangan antara keuntungan dan keberlanjutan. Itulah sekilas tentang siapa saja yang disebut sebagai Raja Sawit di Indonesia. Merekalah yang memegang kendali atas sebagian besar produksi dan perdagangan kelapa sawit, yang berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Namun, dengan kekuatan besar ini datang pula tanggung jawab besar untuk menjaga keberlanjutan industri dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat. Seiring dengan tantangan yang ada, kita berharap industri sawit Indonesia bisa terus berkembang dengan cara yang lebih ramah lingkungan dan adil bagi semua. Indonesia kini menjadi raja minyak kelapa sawit dunia. Lebih dari 47 juta ton minyak kelapa sawit dihasilkan pada tahun 2023. Di balik prestasi ini, lebih dari 16,2 juta orang bergantung padanya. Disinilah dilema dimulai. Pertumbuhan sawit yang pesat membawa konsekuensi buruk. Sawit dianggap sebagai perusak lingkungan. Dalam 20 tahun terakhir, 3 juta hektar hutan tropis hilang, memicu tergerusnya keanekaragaman hayati dan turut mendorong terjadinya perubahan iklim global. Hal ini mengundang sebuah pertanyaan besar. Sanggupkah kita hidup tanpa sawit? Hemat air. Sebagai minyak goreng, ternyata olahan sawit juga digunakan dalam beragam produk sehari-hari kita. Produk turunan yang lain yang kita kenal sebenarnya di keseharian kita, itu ada kosmetik, ada sabun, ada bahan-bahan untuk masak, ya, ada margarin, ada butter. Yang terakhir kita mengenal ada biodiesel, ya. Kemudian ada bahan bakar nabati yang berbasis dari CPO. Nah, kita di PPKS sendiri kita sudah punya pengembangan pilot B100 sebenarnya, ya, dari CPO, turunan CPO ya. Kemudian kita juga sudah saat ini sudah memulai untuk inkubasinya untuk pengembangan bahan bakar nabati yang direct CPO. Selain pengembangan produk turunan dari kelapa sawit, terdapat juga upaya pengembangan ekonomi keluarga yang melibatkan para ibu rumah tangga. Baik melalui pengolahan tanaman herbal di sekitar perkebunan, maupun melalui kerajinan lidi dari sisa kelapa sawit. Kita ingin membuat satu conservation yang berdampak langsung, yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar perkebunan. Kita libatkan ibu rumah tangga untuk menanam herbal atau umbi-umbian yang akan kita gunakan. Jadi dengan begitu akan menambah income rumah tangga tanpa meninggalkan rumah atau meninggalkan tugas sebagai ibu rumah tangga. Kehidupan masyarakat di kawasan kebun sawit bertransformasi. Masyarakat lokal bisa menikmati hasil dari praktik sawit yang berkelanjutan. Dari tanaman sawit, nah itu memang sangat membantu kami di sini, karena kami bisa menyelesaikan dari anak saya dari SD melanjut ke pendidikan, jenjang pendidikan lebih tinggi, bahkan dia bisa sampai selesai kuliah. Selain minyak, sawit ini bisa digunakan seperti pakan ternak, kemudian dari lidi, bisa dijual tengkulak, pengepul, bahkan menjadi bahan ekspor lidi sawit. Kemudian dari jangkosnya
bisa dijadikan pupuk kompos untuk sayur-sayuran. Kemudian di dalam jangkos ada brodolan, bisa dijadikan, bisa dijual oleh ibu-ibu mencari brodolan di dalam jangkos, dijual sama pengepul. Bahkan yang lebih bagusnya lagi dari jamur jangkos, bisa untuk sayur-sayuran. Kadang banyak ibu-ibu dan anak-anak yang mencari jamur jangkos dijual ke pasar. Masa depan sawit tidak harus gelap. Dengan praktik berkelanjutan, kelapa sawit bisa menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Konservasi di sekitar kebun sawit, praktik agrikultur yang ramah lingkungan, dan pengelolaan yang adil bagi masyarakat bisa menjadi kunci keberlanjutan. Aspek dari sustainability itu juga bermacam-macam, bukan hanya satu aspek kan. Dia harus sustainable secara ekonomi, secara bisnis. Dia harus sustainable secara sosial, dia harus sustainable secara lingkungan, ya kan? Yang tiga ini harus dipenuhi. Ya. Nah, sustainability dari secara bisnis, secara ekonomi, kalau tidak terjadi peningkatan produktivitas yang dihela oleh inovasi yang terus-menerus, sustainability di sawit itu akan suatu saat terancam. Tidak hanya secara ekonomi, secara sosial juga. Kalau dia tidak mengakomodir kepentingan daripada aspek sosial di dalam proses produksinya, suatu saat juga ini akan bermasalah. Dia juga berkontribusi kepada lingkungan. Kemampuan dia tumbuh cepat dengan produktivitas yang tinggi, itu berarti karbon dioksida dari udara itu diserap paling banyak. Tandan kosong gitu ya, yang selama ini kita pakai aplikasi ke lahan, ternyata itu dari satu sisi itu menambah kesuburan tanah, tapi juga proses dekomposisinya menghasilkan emisi. Nah, sekarang sudah ada teknologi baru, yaitu merubah tangkos itu menjadi biokar. Biokar itu seperti arang, kemudian itu dibenamkan ke dalam tanah, itu justru memberikan kesuburan yang bagus, dan karbon dari biokari itu bisa bertahan di tanah sampai ratusan tahun dan bisa diklaim itu sebagai bagian daripada carbon trading. Sawit itu dia memang berkontribusi kepada lingkungan, tapi kalau dia tidak dikelola dengan baik, dia bisa justru menambah kontribusi negatif kepada lingkungan. Disitulah pentingnya inovasi, manajemen, dan tata kelola harus diperbaiki terus-menerus, dan bagian daripada upaya kita untuk mencapai sawit yang berkelanjutan secara terus-menerus. Kini, manusia terlanjur beradaptasi dan bergantung pada sawit. Lantas, dengan ketergantungan sebesar ini, apakah kita bisa hidup tanpa sawit? Dunia tanpa sawit itu tidak ada pilihan lain. Untuk saat ini tidak ada yang bisa mengganti sawit, tapi persoalannya adalah bagaimana kita supaya dalam menghasilkan minyak sawit ke depan ini makin lama makin sustainable, makin diperhatikan. Kalau nggak ada itu, kita bisa bayangkan mungkin kita akan susah ya nyari sabun, kita akan susah nyari minyak goreng, ya kan? Kalaupun dapat harganya mahal gitu. Nah, sawit berkelanjutan itu kan konsep relatif. Tidak ada sustainable yang absolut. Itu hanya milik Tuhan. Faktanya, kita bergantung pada sawit lebih dari yang kita sadari. Namun, tanpa praktik berkelanjutan, dampaknya bisa menghancurkan. Mungkin bukan soal menghapus sawit, melainkan mengelolanya dengan cara yang lebih bijak. Jadi, apa pilihan kita? Kelapa sawit memang kontroversial, tapi apakah kita siap hidup tanpanya? Jika kalian tertarik dengan topik ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat kalian tentang industri sawit di Indonesia. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.